Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kawan pelayanan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose 4 ayat 7-9 dan di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan yang berkata, seorang sahabat yang dapat diandalkan adalah harta yang berharga. Tahukah saudara, kadangkala kita tidak bisa berjumpa dengan saudara kita karena mungkin kota yang berbeda atau negara yang berbeda. Tetapi sahabat yang dapat diandalkan atau kawan yang dapat diandalkan itu sungguh adalah harta yang berharga. Karena selama kita punya sahabat yang dapat kita percaya, punya teman untuk bisa diajak bicara, maka kita akan kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pun dalam pelayanan. Kita membutuhkan kawan yang terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita sebagai pelayan, ya jadilah kita menjadi kawan pelayan yang baik. Kalau kita sebagai pengusaha, jadilah saudara sebagai kawan yang baik bagi pengusaha yang lain. Jika saudara sebagai karyawan, jadilah saudara sebagai kawan yang baik bagi karyawan yang lainnya. Jadi kalau kita dapat menjadi kawan yang baik, maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa sebetulnya kawan yang sejati dan bagaimana kita bisa menjadi kawan yang sejati? Dari ayat bacaan hari ini kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kawan yang sejati adalah seorang yang dapat menegur kesalahan-kesalahan kita, tetapi juga dapat menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Seorang kawan yang sejati bukanlah seorang yang hanya bisa yes man. Kalau kita bertemu dengan orang yang hanya selalu membenarkan kita meskipun perbuatan kita salah, berarti dia bukan seorang teman yang baik. Tetapi dia adalah seorang yang mungkin suka mencari-cari muka, yang mungkin sedang mencari keuntungan dari kita untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, kawan yang sejati adalah kawan yang tetap bersama di masa-masa yang sukar. Bukan hanya ketika ada uang, abangku sayang, tetapi begitu tidak ada uang, abangku tendang. Istilah orang zaman sekarang. Kawan yang sejati adalah kawan yang selalu ada di masa yang sukar dan dalam situasi apapun tetap bersama dengan kita. Di masa yang berat sekalipun tetap bersama dengan kita. Itulah seorang kawan atau sahabat yang sejati. Karena seorang sahabat yang baik bukanlah mencari kepentingannya sendiri, tetapi seorang sahabat yang baik akan selalu berpikir bagaimana kita bersama dalam menghadapi kehidupan ini, baik dalam suka maupun di dalam duka. Dan yang ketiga, kawan yang sejati adalah seorang kawan atau teman yang berusaha agar kita tetap maju dan kuat. Seorang kawan yang sejati akan menuntun kita lebih sukses dan lebih maju, menuntun kita lebih dekat Tuhan. Dan kalau itu tidak dikerjakannya, kalau sahabat membuat kita jauh dari Tuhan, sahabat yang membuat kita lemah, itu bukan seorang sahabat yang baik atau kawan yang baik, tetapi itu adalah sahabat yang menjerumuskan kita. Kalau sahabat yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, itu adalah musuh yang jahat yang akan menghancurkan hidup kita.
Karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih kawan yang baik. Dan yang keempat, kawan yang sejati adalah seorang yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena persahabatan itu berarti saling menopang, saling mendorong, saling membangun satu dengan yang lainnya, bukan saling merugikan atau saling menjatuhkan dan menjerumuskan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dan mengajak kepada setiap kita, mari jadilah kita seorang sahabat yang baik dan pilihlah sahabat yang baik, maka jalan kita akan senantiasa berada di jalan yang benar. Mari kita jaga jalan hidup kita dan jaga pergaulan kita, karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami hari ini. Terlebih kami berterima kasih dan bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, mengajar kami untuk kami tetap menjaga pergaulan kami, untuk kami dapat memilih teman, kawan sejati yang dari Tuhan, yang Tuhan mau, supaya lewat teman-teman kami, iman kami terus dibangun. Dan bahkan jadikan kami juga menjadi sahabat yang baik, kawan yang baik bagi setiap orang yang ada di dekat kami. Jadikan hidup kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuntun kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini dengan firman-Mu, untuk kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.